Baik, minggu ini kita akan belajar tentang regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana yang akan kita pelajari ini sudah masuk ke dalam machine learning ya. Nanti kita mau pakai library scikit-learn. Salah ibu ngomongnya. Apa sih ini scikit-learn? Untuk mengimplementasikan regresi linier sederhana. Jadi scikit-learn ini eh masih bagian dari NAMPI ya. Jadi yang pertama untuk kita mulai regresi linier ini, barangkali ada yang belum import Matplotlib, padahal dulu juga Ibu sudah pernah berikan Matplotlib import pertama, tapi dicoba lagi aja. Ini package yang dibutuhkan untuk kita implementasikan regresi linier sederhana. Jadi Matplotlib sama Pandas sama Pylab sama NumPy. Ini S-nya biar mudah nanti kita instruksi ganti jadi PLT yang Matplotlib pyplotnya ganti PLT, kemudian Pandasnya SPD, PD, Pylab-nya SPL, kemudian nampinya SNP. Nah, kemudian unduh data itu nanti bisa juga menggunakan widget, tapi di sini ternyata yang punya ibu nggak bisa nanti unduh datanya manual saja. Ibu berikan datanya yang full consumption CSV ini. Aduh, rada balelo kalau ngomong bahasa Inggris. Nah, jadi kalau misal kita nanti sudah unduh yang data ini, yang full consumption ini, maka nanti akan ada sebuah dataset yang isinya itu ini kolom-kolom model year sama make sama model sama vehicle class, engine size, cylinders, terus transmission, full consumption in city, full consumption in HW, Y, kemudian full consumption COM sama CO2 CO2 emissions. Ini datasetnya diambil dari sini source-nya. Jadi kalau misal mau langsung ini dari Kanada gitu. Tapi tahun 2014-an ya dimulainya. Nanti bisa lihat datanya. Nah, nanti ketika Ibu sudah berikan yang data ini, full consumption CSV-nya, Ibu berikan filenya, terus kalian simpan di apa di lokal disknya masing-masing. Maka nanti kalau kita definisikan DF sebagai PD itu tadi pandas ya. Jadi Pandas ini nanti bisa membaca pakai perintah seperti ini. PD, read, CSV, datanya data CSV, kemudian filenya ini namanya. Nah, nanti kalau kita mau melihat data setnya yang kita miliki itu apa saja, tinggal tolong tunjukkan DF yang tadi ini, dia yang sudah di-read pakai Pandas, kemudian tunjukkan headnya saja. Head itu nanti yang dia tunjukkan itu adalah 5 data paling atas, gitu. 5 data paling baris pertama. Nah, di sini ada kolom-kolom sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal bahwa dataset tersebut terdiri dari tahun, model itu keluar, kemudian apa make itu ibu nggak tahu ngerti Acura, jadi make-nya Acura, modelnya ini model hybrid atau enggak, misalkan vehicle class-nya ini dalam bentuk compact atau SUV gitu dan seterusnya seterusnya. Nah, kemudian kita juga bisa mengeksplorasi data menggunakan Python. Jadi Pandas nih eh, Python ini nanti kita bisa coba describe. Jadi DF yang tadi yang sudah kita definisikan yang dia dari Pandasnya sudah di read dari file full consumption ini kita coba perintahkan df describe. Jadi describe ini nanti si Python ini akan menghitung berapa
total keseluruhan, berapa rata-ratanya, berapa standar deviasinya. STD itu standar deviasi ya. Berapa minimumnya, kuartil satu, kuartil 2, sama kuartil tiganya. Kemudian berapa nilai maksimumnya. Ini deskripsi statistiknya. Nah, dulu mungkin menghitung ini di SPSS ya. Ini kalau di SPSS kan masih perintah-perintahnya manual klik-klik gitu, tidak menggunakan program seperti ini. Kemudian kita juga bisa definisikan apa ini yang baru. Jadi eh, fitur yang baru kita coba definisikan fitur CDF. Jadi CDF ini hanya dari DF, tapi dia hanya menampilkan kolom-kolom yang kita butuhkan saja gitu. Kalau tadi kan DF tuh seluruh kolom yang ada di dataset, dia baca semuanya. Terus kita juga mau mencoba mengkompres mungkin ya C-nya itu. Kita coba potong DF-nya ini jadi kolom-kolom yang kita butuhkan. Ini yang kita butuhkan hanya engine size. Misalkan di sini ya, cylinders, terus kemudian ini full consumption com-nya sama apa CO2 emissions-nya. Nah, kita coba lihat apa betul ini sudah si CDF ini sudah pemotongan dari kolom-kolom yang sebelumnya. Maka kita coba buat apa namanya perintah CDF head, tapi headnya kita minta 10 baris pertama. Jadi di sini CDF head 10 itu artinya nanti dia akan memunculkan 10 baris pertama. Beda dengan yang sebelumnya, kalau dia nggak diminta berapa-berapanya barisnya, maka yang ditampilkan itu hanya 5 baris saja gitu. Nah, kemudian kita juga bisa mendeskripsikan visualisasi dari data yang tadi kita sudah potong. Misal, kita mau visualisasikan si data-data ini yang 5 kolom ini. Misal kita visualisasi itu di di apa didefinisikan di sini simbolkannya vis ya. Vis itu kita ambil dari CDF ini, misal. Kemudian kita bisa perintahkan his gitu, HIST. Ini nanti perintah untuk membuat histogram dari data vis ini. Kemudian eh biar histogramnya muncul, maka kita pakai matplotlib PLT tadi show katanya. Jadi nanti apa histogramnya itu akan muncul di situ. Kalau kita nggak ketik PLT-nya, maka nanti histogramnya juga nggak akan muncul. Dan ini sesuai dengan yang diperintahkan tadi, histogram yang diinginkan, cylinders, engine size, terus CO2 emission, sama full consumption com gitu. Nah, kemudian kita juga bisa membuat fitur lainnya untuk melihat linearitas hubungannya. Misalkan kita bisa pakai scatter, bisa pakai eh, apa namanya yang lain-lainnya ya, scatter juga di sini. Jadi scatternya misal di sini kita ingin tahu nih antara full consumption count sama CO2 emission ini dia ada hubungan linear tidak. Maka nanti kita coba buatkan scatter plot atau diagram titik antara dua variabel ini. Jadi plot scatter CDF-nya. Kita ambil datanya dari CDF langsung ya, dari pemotongan yang tadi, nggak lagi dari DF. CDF untuk kolom full consumption cost sama CDF untuk kolom CO2 emission. Colornya ini kalian mau pakai yang lain juga boleh. Di sini Ibu simpan blue gitu. Nah, jadi kita bisa kasih keterangan juga untuk X labelnya ini kita kasih keterangan full consumption com. Untuk kemudian si Y labelnya ini emissions. Jadi nanti kalau kita perintahkan PLT show inilah yang akan muncul, yang akan terjadi dari seluruh dataset yang ada di tadi full consumption si ASVI ini. Nah, kemudian
Misal, tadi kan full consumption com sama emission. Sekarang kita mau lihat juga scatter plotnya dari engine size dengan CO2 emission. Jadi, apa ada hubungan linear juga atau tidak? Ini sih yang tadi full consumption ini ada hubungan linear. Sekarang kalau engine size ini dengan emisi itu ada hubungan linear tidak? Ternyata setelah dibuatkan diagram plotnya, maka sepertinya ada hubungan linear juga, polanya pola garis lurus juga gitu ya. Ini juga garis lurus gitu, meskipun mungkin tidak bersatu garis lurusnya, tapi itu berpola garis lurus. Nah, misal latihannya, coba buatkan plot dari untuk cylinders dengan emission. Ada hubungan tidak silinder mesin itu dengan emisinya? Kita bisa buatkan plot scatternya, tapi hubungannya begini nggak lurus pun. Lurusnya kemana ya? Jadi tidak sepertinya ya tidak merepresentasikan garis lurus gitu. Nah, kemudian dari dataset tadi kita kan baru melihat oh iya ini ada sepertinya ada hubungan linier, yang ini sepertinya tidak ada hubungan linier. Terus nanti kita bisa evaluasi, kita bisa uji dengan menggunakan model regresi sederhana. Bu, kenapa regresi sederhana? Karena di sini hanya ada dua variabel dan bentuknya ini linier gitu. Jadi pakainya regresi linier sederhana. Nah, kemudian untuk menguji dataset ini, maka nanti kita butuh melatih model tersebut gitu. Misal nih, apa namanya, kita mau apa sih ini, mendefinisikan pembuatan dataset pelatihan dan pengujian ini sebagai apa namanya MSK. Ini kita ambil dari NAMPI random brand. Jadi kita ambil secara acak dari data DF yang ada di file tadi, file full consumption. Tadi kan file full consumption itu sudah didefinisikan sebagai DF ya. Ambil secara acak pakai modul, pakai library name NAMPI. Nanti trennya itu CDF MSK, kemudian tesnya itu CDF MSK juga. Nah, model regresi linier sederhana ini kenapa kemudian cocok? Tadi kan Ibu sudah sampaikan bahwa kita punya dua variabel, kemudian dua variabelnya itu juga ada sepertinya ada hubungan linier gitu. Jadi kita pakai regresi linier sederhana. Ini scatter yang tadi sudah kita buatkan. Nah, memodelkannya ini menggunakan yang skitlearn tadi, sklearn ya di sini di apa namanya package-nya itu. Kita import dari sklearn ini, skitlearn ini linear model. Jadi di sklearn itu ada model linear. Nah, kita coba definisikan regresi itu adalah linear model dengan perintah linear regression. Kemudian data latihnya train X itu kita ambil array pakai NumPy. X-nya karena tadi engine size ya di sini. Jadi kita coba latih data engine size-nya. Jadi data latih. Kemudian yang Y-nya itu emisi CO2-nya. Kemudian nanti pakai perintah regresi fit, cari regresi fitnya trend X, trend Y gitu. Jadi data data set itu data apa istilah di sini istilahnya data trend itu data latih untuk melihat atau mengevaluasi modelnya itu. Nah, ternyata kita peroleh kalau misal ini di run, ini ditampilkan dulu ya, print koefisien itu sebagai regresi koefisien, print intercept itu sebagai regresi intercept. Jadi nanti koefisien itu adalah ini, kalau di kita dibilangnya konstanta ya, itu koefisien di sini. Kemudian yang intercept tuh ini.
gradiennya, kemiringannya yang ada koefisien X-nya. Jadi bilangan di depan X itu intercept. Nah, ternyata kita peroleh kalau ini sudah di-run, kita peroleh ini. Makanya kita dapat persamaan ini, persamaan regresi linearnya ini. Ya sama dengan ini model regresinya. Ini model regresi dari data tren tadi. Kita belum tes apakah model ini fit atau tidak, tapi ini baru dicari model fitnya ya seperti ini. Belum diuji model ini betul-betul bisa merepresentasikan dataset tersebut atau tidak. Nah, terus kita coba plotkan si persamaan ini. Apa benar persamaan ini tuh yang kita eh, sudah cari tadi itu merepresentasikan atau mewakili seluruh titik di sini. Maka kita bisa buat di sini scatter dari data tren yang engine size, kemudian trennya CO2 emission, masukkan ke sini pakai colornya yang blue, yang titik-titik ini itu data trennya, kemudian plot yang ini tadi eh koefisien regresi dengan interceptnya itu kita plotkan juga jadi diagram garis gitu. Kalau diagram titik kan ini scatter, kalau diagram garis PLT plot. Kita pakai tren X sama tren Y gitu. Nah, kemudian ini engine size, X labelnya, emissionnya itu salah. Iya labelnya itu emission. Kemudian inilah hasilnya ternyata si diagram model regresi tadi itu ada di sini. Sepertinya sih semua terwakili ya, dia ada di tengah-tengah. Tapi kita belum evaluasi, makanya butuh evaluasi pakai metodenya kalau yang di sini itu MSE, mean square error. Nah, caranya bagaimana? Dari scalar juga, scalarnya yang metrik tapi ya kita pakai R2 score. Jadi pakai R kuadrat, koefisien determinasi gitu. Nah, sekarang udahlah bukan lagi data tren tapi datanya data tes gitu. Tes X, kita cari array-nya pakai NumPy, tes Y juga cari array-nya pakai NumPy, tes dari engine side, Y-nya tadi emisi. Kemudian barulah sekarang kita regresi prediksinya. Prediksi dari regresi yang kita buat itu untuk sintes X ini bagaimana. Nanti coba lihat berapa MAE-nya, berapa MSE-nya. Jadi MAE itu dia pakai min, kemudian absolut dari tes Y, kemudian ini hanya min saja tapi dikuadratkan. Jadi kuadrat dari MAE itu ya ini MSE. Nah, kemudian R kuadratnya itu ini yang akan menjadi jawaban apakah si data ini, model tersebut eh, bagus atau tidak. Biasanya model yang bagus itu R2 score-nya itu mendekati 1. Atau udah lebih dari 0,5 itu modelnya sudah bagus, sudah fit dengan apa namanya, sudah merepresentasikan seluruh titik. Ini sih sebetulnya sudah di tengah-tengah ya, tetapi memang ada beberapa pencilan yang masih jauh dengan garis merah ini. Sehingga memang si R2 score-nya ini, si koefisien determinasinya ini hanya di 0,65, tidak mendekati ke 1. Tapi kalau misalkan datanya terkumpul semua dekat dengan garis merah ini, pasti nanti R kuadratnya pun akan semakin mendekati 1. Gitu. Ini yang menjadi eh, bahan evaluasi sebuah model regresi. Jadi nilai R kuadratnya gitu. Nah, ini yang kita pelajari di regresi linier. Jadi kita sudah mulai masuk ke dalam machine learning karena kita sudah menggunakan scikit-learn gitu.
Tuh, oke, hari ini pembahasan kita sampai di sini dulu. Kemudian nanti kita lanjutkan minggu depan ke regresi yang multivariabel. Terima kasih.